Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Edi Susanto, di seri pembelajaran ethical hacking yang pada modul kali ini kita memasuki modul ke-10. Pada modul ke-10 kita akan membahas tentang social engineering. Yang dinamakan dengan social engineering secara singkat adalah merupakan teknik untuk mendapatkan informasi dari suatu sasaran ataupun target yang teknik ini memanfaatkan kelemahan ataupun kesalahan dari manusia. Jadi sasaran dari social engineering adalah manusia ataupun orang-orang yang berada di balik sistem ataupun jaringan. Seperti yang kita ketahui, sebaik apapun jaringan ataupun sistem yang kita miliki, jika kemudian orang-orang yang berada di balik sistem atau jaringan tersebut bisa dikompromis atau bisa direkayasa agar informasi-informasi penting ini bisa keluar, maka sistem ataupun jaringan itu pun tidak akan ada gunanya. Ini yang kemudian mendasari kita di dalam lingkungan suatu organisasi atau perusahaan, penting adanya pendidikan ataupun literasi yang berkaitan dengan cyber security. Dengan memberikan sebuah landasan pemahaman yang cukup kuat, maka diharapkan orang-orang yang berada di balik sistem ataupun jaringan tersebut tidak mudah untuk direkayasa atau tidak mudah untuk ditipu. Dengan demikian, data-data ataupun informasi-informasi yang penting yang dilindungi di balik sistem atau jaringan tersebut itu menjadi aman. Secara konsep, ada dua jenis tipe social engineering. Yang pertama adalah yang berdasarkan human base atau murni menggunakan pendekatan manusia ke manusia. Yang kedua adalah tipe social engineering yang menggunakan computer base. Yang termasuk di dalam tipe social engineering dengan menggunakan human base adalah yang pertama, misalnya saja berpura-pura menjadi seseorang yang memiliki identitas yang valid atau berpura-pura menjadi pegawai yang sah pada suatu organisasi atau perusahaan. Jadi misalnya saja hacker ini kemudian bisa menyamar ya sebagai janitor, employee ataupun kontraktor yang kira-kira memang terdaftar secara sah dan legal di suatu perusahaan tertentu. Dengan teknik ini hacker ini bisa mendapatkan physical access ya, akses fisik ke tempat-tempat tertentu, misalnya tempat server atau tempat di mana kemudian suatu perusahaan ini menaruh data-data penting mereka. Teknik social engineering yang kedua yang menggunakan konsep human base adalah hacker kemudian menempatkan diri sebagai very important person. Di dalam konteks ini, dia kemudian bisa katakanlah menyamar atau berpura-pura menjadi seseorang yang mempunyai level manager atau eksekutif, di mana si manajer ini kemudian membutuhkan akses segera ke sistem ataupun ke tempat penyimpanan dari suatu file ataupun storage. Teknik selanjutnya adalah calling technical support. Biasanya hacker akan menyaru atau menyamar sebagai helpdesk ataupun technical support yang memang secara job desk dari helpdesk ini kan membantu user dan pelanggan. Oleh karena itu teknik calling
technical support ini bisa dibilang teknik yang paling klasik di social engineering, karena memang paling sering digunakan. Shoulder surfing adalah merupakan teknik social engineering yang biasa dilakukan oleh seorang hacker untuk mengintip password ataupun kombinasi PIN melewati bahu seseorang atau bahu dari user ketika mereka sedang dalam kondisi mau login ke dalam sistem ataupun akun mereka. Yang terakhir adalah dumpster diving. Nah, ini si hacker akan mengumpulkan sampah dari si user atau target dengan harapan mereka akan menemukan hal-hal yang berharga yang dapat dikaitkan dalam proses selanjutnya, yaitu melakukan peretasan terhadap account dari user ataupun target. Sedangkan teknik social engineering yang menggunakan computer base ini ada beberapa macam, diantaranya adalah email attachment, kemudian fake website, dan juga pop-up windows. Untuk teknik penggunaan email attachment biasanya dikenal dengan nama phishing. Di sini hacker kemudian mengirimkan attachment yang mengandung kode-kode berbahaya ataupun memberikan link yang kemudian user diminta untuk mengklik link tersebut, di mana link tersebut diarahkan ke situs-situs yang mengandung malware ataupun virus, sehingga pada saat user kemudian mengakses URL tersebut, secara otomatis informasi yang dimiliki oleh user bisa dicuri, atau mungkin juga secara otomatis kemudian user terinfeksi oleh malware yang kemudian oleh hacker bisa dikontrol dari jarak jauh. Sedangkan teknik penggunaan fake websites atau website palsu ataupun pop-up windows pada dasarnya adalah memanfaatkan kelemahan manusia, di mana kadang-kadang pada saat kita melihat suatu alamat website dalam kondisi yang buru-buru, bisa jadi orang tersebut asal klik saja, atau yang kedua adalah menyamarkan alamat website yang asli dengan website palsu yang kemudian diubah satu karakternya sehingga mirip-mirip seperti website aslinya. Demikian dapat saya sampaikan untuk modul ke-9 dari seri pembelajaran ethical hacking. Kita akan jumpa di modul selanjutnya dengan bahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.